Kita pindahkan ke laut. Jadi kita gantung kerang-kerangnya di bawah bola-bola apung yang ada di laut. Nempelnya bagaimana? Nempelnya nempel sendiri, Bu. Jadi kerangnya bisa menempel sendiri. Jadi ada istilahnya rambut-rambut yang mereka punya itu kayak ini ya. Ini kerang ini. Iya, betul. Jadi ini kerang-kerangnya menempel. Mereka punya kayak rambut ya, filamen. Jadi bisa menempel dengan sendirinya. Satu tempat ini maksimal berapa kerang? Bisa lebih banyak tapi Kalau maksimalnya dikit. jumlahnya saya nggak tahu. Jadi tergantung kerangnya itu seberapa padat, seberapa banyak mereka bisa menempel. Itu mungkin bisa ratusan kerang awalnya. Jadi ini sudah hanya beberapa aja yang masih tersisa. Ini usia berapa kira-kira? Yang ini usianya sekitar 3 bulan. 3 bulan. Nanti tunggu 2 tahun baru masuk. Ini sudah di laut, Ibu. Oh, ini sudah. Iya, jadi semua kerang yang ada di sini itu sebenarnya sudah dilepaskan ke laut. Jadi kita tarik sebentar, karena kita nggak pergi ke laut, Bapak. Nah, lebih baik kita tarik beberapa saja kerangnya supaya lebih mudah dilihat. Nah, jadi ini kerang yang usianya 3 tahun, 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan, nah, mereka harus dipindahkan, Ibu. Jadi dipindahkan Setelah 3 bulan. setelah usianya 3 bulan seperti ini. Ah. Nah, mereka harus dipindahkan ke istilahnya pocket, ya kantung, betul. Jadi kita tambahkan 1 kerang atau 2 ke masing-masing pocket. Oh, jadi yang ini nanti dipindahin ke situ. Iya, Oke. betul. Tapi ini belum ada mutiaranya. Belum ada, Belum Bapak. ada. Oke. Belum besar. Ya. Belum besar, belum cukup umur. Nah, jadi Belum ini, boleh kawin. ini belum cukup Ini udah besar. gedean lagi. Ya, nah jadi ini kerang-kerang yang usianya 6 bulan. Setelah 6 bulan dari yang pasir kecil-kecil itu berubah seperti ini dalam waktu 6 bulan. Ya, bisa dilihat Lakas gonol. cepat. Cepat besar ya. Betul. Karena memang mereka sudah berada di alam. Jadi mereka bisa dapat makanan yang banyak dan juga istilahnya habitat mereka sendiri. Jadi mereka bisa tumbuh lebih cepat. Memindahkannya ke dalam air atau di udara? Nah, untuk pemindahannya Ibu, itu sebenarnya tiap bulan kita harus angkat kerang-kerangnya yang kami punya di di line ke rumah apung yang ada di sana. Nah, itu adalah tempat pembersihan dan juga seleksi untuk kerang-kerangnya. Jadi setiap 1 bulan sekali minimal itu kerangnya harus dibersihkan cangkang bagian luarnya yang ini. Iya, disikat, dikerik pakai pisau supaya nggak ada lumut, nggak ada istilahnya rumput laut, banyak parasit, harus bersih, betul. Selain dibersihkan, diganti juga nih ininya, panjangnya, betul, basketnya. Kena udara luar nggak apa-apa ya dia? Nggak apa-apa, Diangkat, nggak apa-apa, pindahan gitu. nggak apa-apa. Ini berapa bulan yang ini? Kalau yang ini 6 bulan, Ibu. Jadi yang di sana 3 bulan, yang ini Ada nggak batas maksimal keluar dari air ke daratan gitu? ada, Pak. Jadi kerang itu bisa hidup di udara, karena di darat itu kurang lebih 1 jam. So, harus cepat-cepat. Kurang lebih 1 Kalau jam. pak ikan mati kan? Oh, iya. Iya. Kalau ikan dibawa ke darat langsung kelepek-kelepek. Kalau sekarang sayangnya nggak ini ya, tidak ada. Nggak ngomong deh Anda. Iya. Kayak gitu. Oke, nah sekarang Oke. kita punya kerang yang lebih besar di kolam yang ini, Bapak Ibu. Ini usianya sekitar 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun kerangnya boleh pegang kan? Boleh. Memang cangkangnya terbuka ya. Cari Kak. Bisa Ibu, kadang terbuka seperti yang ini banget di bawah. Nah, ini kan cangkangnya terbuka. Itu dalamnya apa? Organ. Tapi nggak mati kan? Enggak. Kalau kita mengetahui di usia sekian dia sudah mati, itu gimana? Nah, biasanya kalau mati Bapak Ibu kerangnya itu cangkangnya kebuka dan tidak ada organ di bagian dalamnya. Kosong. Oh, kosong. Iya, kosong, kopong, nggak ada isinya. Itu kerangnya sudah mati.
mati. Nggak ada lendir-lendir gitu ya. Nggak ada organnya, ya. Kan kerang itu harusnya ada punya organ ibu, ada filter, ada insangnya, ada organ reproduksi, ada ototnya juga. Nah itu kalau nggak ada berarti kerangnya sudah mati. Pernah makan kerang nggak Om? Nah, untuk kerang ini ada bagian yang bisa dimakan ibu. Oh ini juga bisa dimakan, bisa, cuma memang nggak semuanya. Ada satu bagian itu. Kalau yang ini usia berapa? Nah kalau yang di sini yang kecil, yang ini ada usia 2 tahun dan juga yang besar 2 ini itu usianya 4 tahun. Berarti sudah ada mutiaranya, itu sudah ada mutiara betul. Oh boleh dong kita lihat. Boleh bisa. Kita lihat. Enggak, belum proses nyuntiknya dulu. Kan tadi ada proses penyuntikannya. Belum ada itu. Oke, nah sekarang Bapak Ibu saya akan kasih lihat ya, ini simulasi proses penyuntikan inti mutiara dan juga nanti saya kasih lihat juga proses panen mutiaranya. Oke? Iya. Sekarang kita bisa berpindah ke sini Ibu Bapak. Nah, jadi Bapak Ibu setelah menunggu 2 tahun kerangnya dari bayi sampai usia yang sudah kami tentukan, itu kita bisa mulai untuk memproduksi mutiara. Yang kami harus lakukan adalah proses penyuntikan inti mutiara. Nah, jadi bentuk dari inti mutiara yang kami suntikkan adalah seperti ini. Ini adalah inti mutiaranya. Itu dari mana asalnya? Oke, sebentar saya jelaskan ya. Jadi ini kita sebutnya nukleus. Nukleus itu nukleus ini terbuat dari cangkang kerang. Cangkang kerang. Betul. Jadi cangkang kerang itu kayak dipahat atau dibentuk bulat seperti ini. Jadi nggak dihancurin dulu Ibu, lalu dibuat gitu nggak. Jadi langsung dibentuk bulat. Oh, ya, seperti dibentuk batu bulat. yang dibuat misalkan cobek gitu Iya, dibentuk. betul. Iya. Jadi cangkang kerang yang ada di Sungai Mississippi di Amerika. Oh. Dipakai sebagai bahan inti mutiara, bukan dari kerang yang kami punya di sini. Iya, iya. Berarti masih produk luar, produk Indonesia nggak ada? Nggak ada kebetulan, hanya kerang yang ini aja Pak. Iya, iya, iya. Karena tingkat kepadatannya, density untuk jenis kerang yang ada di sana itu lebih padat, lebih bagus dari kerang. Jadi hanya dari Sungai Mississippi. Iya. Terus ada ketentuan berapa diameternya untuk bisa disuntikkan? Oke, pertanyaan bagus. Jadi di sini ada beberapa jenis ukuran Bu ya. Ada yang kecil sampai yang besar seperti ini. Nah, untuk kerang yang usianya 2 tahun Bapak Ibu, kita hanya implan atau suntikan ukuran yang kecil. Ini untuk yang besar, ini untuk kerang yang usianya lebih tua. Jadi sebenarnya di sini untuk satu kerang yang sama itu bisa digunakan sampai 3 kali panen. Tidak hanya sekali aja. Betul. Jadi setelah panen mutiara pertama, Suntik lagi. iya. Satu Berarti ibu. berarti prosesnya cuma 2 tahun yang kedua bisa. Iya betul sekali. Berkali-kali. Nggak bisa 2 Ibu. Berkali-kali. Berkali-kali. Iya. Tapi maksimal 3 kali. Maksimum pengen mendapatkan. Nah, ini mama. Ya, apa? Ini kerang ini hanya satu jenis yang seperti ini. Kalau untuk mutiara, sebenarnya ada beberapa jenis Bapak, cuman yang kami punya budidaya di sini, ini yang kita ada maksimal aja. Betul. Kalau di ini di tempat lain ada jenis yang lain, ada jenis yang lain. Oh, itu cara bukanya seperti itu. Nah, kalau ini, oke, Ibu Bapak mohon perhatiannya sebentar. Oke, jadi setelah kita rawat selama 2 tahun nih, kita siap untuk menyuntikkan. Cuman setiap proses penyuntikan inti mutiara, kita harus korbankan satu kerang seperti ini untuk dibunuh, untuk diambil organnya. Oke, sekarang saya bakalan kasih lihat. Wah, terjadi pembunuhan. Wah, iya, iya. Sebenarnya, nah ini di video boleh silakan boleh. Isinya yang bolong lagi. Ini kalau yang kunjungan ada 100 grup berarti pembunuhannya 100 grup. Iya, itu. Ini kayak udang ini. Oh, pembawa. Kecil iya. Nah, jadi Oke. Bapak Ibu bentuknya seperti ini, bisa kelihatan semuanya? Ini posisi 2 tahun tadi ya. Iya, jadi ini kerang yang kami donorkan, yaitu kerang yang berusia 2 tahun juga. Jadi nggak bisa dari kerang yang lebih tua.
harus 2 tahun juga. Jadi ada alasannya nih kenapa kita harus donorkan kerang yang 2 tahun juga. Jadi kerang yang ini tidak akan kami gunakan untuk memproduksi mutiara. Tidak akan kami suntikkan inti mutiara, tapi kita akan ambil sesuatu dari si donor ini. Jadi kalau ibu-ibu familiar dengan transplantasi, ya, kan ada donor, pendonor dan juga ada penerima. Nah, di sini juga sama, ada pendonor dan juga ada penerima kerang yang lain. Nah, jadi satu cangkang ya itu di iya. Iya, tapi dari langsung satu donor dimasukin gitu loh. jadi dari satu donor yang kami korbankan ibu bapak itu bisa digunakan untuk banyak kerang. Jadi yang kami butuhkan, organ yang kami butuhkan dari kerang pendonor ini adalah yang disebut mantel tisu atau filter. Filternya ada di area filternya. yang saya sentuh ini, betul. Filter ini adalah organ yang bisa menghasilkan lendir. Ya, lendir itu dibutuhkan untuk si kerang untuk melapisi cangkangnya. Jadi lendir itu yang akan mengeras dan membuat cangkangnya semakin menebal dan juga bisa menentukan ini kilau warna dalam cangkang kerang. Seperti itu. Iya, lendir itu kita sebutnya nakar. Tenaga kerja. Nakar. Nakar, betul. Atau kita sebutnya naker kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, naker. Nah, naker itulah yang akan menentukan warna dan juga kilau dari mutiara. Betul. Jadi di alam ibu, mutiara itu terbentuk karena adanya serangan dari benda asing yang masuk dan tertancap secara tidak sengaja di dalam tubuh kerang. Nah, benda asing itu bisa berupa pasir, koral atau apapun yang secara tidak sengaja ikut masuk ke dalam badan kerang dan tertancap di area mantel tisu ini, filter ini, gitu. Nah, untuk mengobati dari iritasi itu, si kerang akan menggunakan lendir yang mereka hasilkan untuk melapisi benda asing itu, yang kemudian akan mengeras dan jadilah mutiara. Jadi sebenarnya mutiara itu adalah hasil dari bentuk pertahanan diri dari si kerang. Jadi tidak ada hubungannya dengan gender. Oke. Ntar dulu sebelum ke sana teh. Dari ini yang bisa dikonsumsi oleh kita yang mana? Oke, konsumsi ya. Oke, yang konsumsi betul yang putih ini Bu. Jadi ini area filternya. Yang ini yang hitam ini adalah insang dan yang ini adalah ototnya. Yang ini yang saya iris tadi. Yang ini adalah otot yang sebenarnya yang membuat kedua cangkang ini tetap ini ya. Jadi saya tadi iris ini bagiannya. Jadi yang bisa dimakan hanya yang ini aja. Sip. Oke, sudah jelas apa? Lanjut menyuntikannya. Oke, sekarang saya bakalan kasih lihat proses pengekstraksi dari mantel tisunya Ibu ya. Mohon maaf, saya izin duduk dulu ya. Siap. Saya izin ngambil dari sini. Boleh, silakan. Nah, jadi pertama saya kelihatan Ibu Bapak atau mungkin yang kurang jelas di belakang Bisa lihat kamera ini ya. TV juga, betul. Saya lihat dari sini. Yang agak terlalu jauh bisa lihat di TV. Nah, ini insangnya saya buang ya, bagian insangnya. Nah, ini kita nggak butuh. Nggak perlu itu. Nggak perlu, betul. Yang kita makan kan juga itu kita buang. Iya. Jadi sudah bersih, nggak ada insangnya. Nah, sekarang saya bisa mulai potong bagian tisunya ya. Ini bersih. Ini insangnya, tisunya ini masih aktif, Ibu. Makanya kalau saya gunting ini bisa mengkerut. Betul. Oh, Karena itu masih bergerak aktif. deh. Iya. Masih hidup dia. Masih hidup, betul. Jadi
Jadi yang kita ambil bagian dalamnya. Bagian hitamnya ibu, nah, di bagian yang putihnya itu obat yang itu kan sendiri ada putih-putih. Itu air apa? Ini air laut ibu, semua yang kita pakai air laut. Nah ini tisunya ibu, bapak bisa dilihat. Itu Ini kamera nggak tisu khusus atau biasa? Ini tisu dari kerangnya, pendonornya. Itu juga. Mantau Oh. tisunya betul. Oh, tak kira tisu yang kertas itu. Bukan Pak ya. Rapikannya. Heeh. Ini Ahli tisunya. orang Banjar nih. Nah, ini sekarang saya potong Bapak Ibu mantau tisunya ke organ penghasil lendirnya. Saya potong kecil-kecil kayak gini, bisa kelihatan ya? Ya. Ini bentuk dari tisunya. Saya sudah buat 2, 4, 6, 8 pieces. Jadi kita bisa gunakan ke 8 kerang yang berbeda. Ke 8 kerang penerima. Resepiernya. Resepien, betul. Jadi setelah dapat tisu, kita bisa mulai operasi penanaman itu. Jadi saya ambil satu kerang, ini penerimanya. Ini kapan diambilnya? Beberapa menit yang lalu. Ini saya untuk penerimanya, Bapak Ibu, saya buka sedikit saja cangkangnya seperti ini, supaya kerangnya tetap hidup. Ya, kalau misalnya dibelah seperti yang tadi, seperti donor, betul, kerangnya bakalan mati. Jadi ini sedikit aja, saya atur sebentar untuk kameranya. Ini nggak jepit tangan kita ya? Kayak Jepit Ibu. Tapi ini sudah diganjal, betul. Kalau nggak diganjal ya bisa. Bentar ya Bapak Ibu ya. Fitting pakai jepit. Pak Ibu bisa kelihatan ininya? Bisa teh dari situ. Bisa, bisa. Ya, itu ya, itu. Sip, sip. Sip. Oke, kelihatan Bapak Ibu ya. Ini saya buka dulu. Saya sisihkan Bergerak dia ya? kerangnya dulu. Dia kan hidup. Ah, Masih hidup Pak. Nah, kelihatan Bapak Ibu ya? ya. Oke. Ini saya sudah sisihkan bagian filternya. Jadi di area sini yang saya tunjuk Bapak Ibu, ini adalah area gonadnya. Area gonad itu adalah organ reproduksi dari si kerang. Bentuknya itu seperti rahim pada wanita, seperti kantung. Nah, jadi kita akan implan nukleus dan juga tisu ini ke dalam sini. Ya. Jadi kita implan, tapi ini posisinya gonadnya masih tertutup. Jadi kita harus bedah dulu. Ya. Kita bedah dulu, kita iris gonadnya. Kayak dokter aja. Ini pemerkosaan kerang. Aduh. Ini harus diberi gelar ini Mbak. Terima kasih. Ngalang-ngalangi dokter bedah ya. Bisa dilihat Ibu ya, ini pisau yang ini kelihatan? Ini pisaunya bergerak ke kanan kiri. Iya. Ya. Ini yang membelah kerangnya. Ini saya masukkan ini sampai ke bagian dalam. Kelihatan Ibu, ini di sini posisi Iya, pisaunya ya. ketokan. Ini sudah selesai. Saya lepas. Ini kantongnya sudah terbuka. Sekarang kita ambil satu nukleus kecil. Ya. Sekarang implan. Oh, di dalamnya. Dalam Kayak masang meratapi. Kenapa ditolak? Anu golongan darah beda aja.
kebetulan banyak ininya Bapak. Nolak deh ya. Sebenarnya saya Mungkin nggak boleh ribet kali ya. Ada yang udah pakai kaos kaki nih. Kayak gitu nggak mati dia. Jadi tadi itu banyak sel ininya, spermanya. Kebetulan kerang yang ini sudah matang. Oh jadi yang putih-putih keluar tadi Jadi tadi sperma? iya. Waduh. Jadi cara tahu gendernya itu dari warna ininya yang keluar. Kalau misalnya putih kayak tadi itu yang jantan, kalau misalnya betina kuning. Bisa dilihat Ibu, ini gelasnya masuk ya. Sekarang udah nggak di Nerima dia ya. nerima. Mau nggak mau, Hebat mau nggak memang. mau. Kerang aja tahu. Oke, Kabarnya. Jadi dibuka, dimasukkan. bisa dilihat Ibu, Bapak, ini nukleusnya saya dorong ke dalam. Ya. Ya, sudah di bawah. Kurang lebih aja. Dengan manusia. Oke. Aduh, harus diperlakukan dengan amat sama. Oke. Ya. Terus yang ininya kapan dimasukkan teh? Sekarang Bapak. Itu Oh bukan. langsung. Iya. Tisu. Sekarang Tisunya. ini. Nah, satu aja. Kita butuh satu aja. Satu aja karena dia dalam Iya. papan. Nggak perlu banyak-banyak. Jadi satu aja cukup. Seperti ini. Hari itu Kita masukkan ke dalam. Bisa kelihatan Ibu yang hitam-hitam? Iya iya iya. Nakar betul. Ini kita Ya itu dimasukkan. taruh di bawah nukleusnya. Harus di bawahnya. Harus di bawah. Wah, Selesai. kalau matanya nggak lihat ya. Langsung ditutup. Langsung ditutup. Betul. Ini setelah dimasukkan, disuntikan, kita kembalikan ke laut. Kita tunggu 2 tahun lagi. Ya. Ini kalau Iya, nanti setelah itu kita kembalikan ke laut dan setelah 2 tahun Bapak Ibu, Itu hasilnya. Ah iya. ini kita percepat ya. Iya 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 iya. Ini kerang yang sudah Kalau di film kan ada 2 tahun kemudian. Iya, 2 tahun Teh. kemudian betul. Nanti aku buat gitu di vlog tuh 2 tahun kemudian. kayak sampai ini di film. Iya, nah jadi ini usianya sudah 4 tahun Bapak Ibu, sudah ada mutiara yang terbentuk di dalam gonat kantung tadi. Dengan satu bibit tadi ya. Satu, Kita betul. lihat berapa yang ada di sini. Satu aja. Ibu. Satu. Satu aja. Nggak bisa banyak. Nggak bisa beranak Ibu. satu aja. Nggak bisa. Tanya Satu tadi. Yo, oh. Botek-botek dong. Teguring aja kemana kementak teguring. Satu aja belum tentu Teguring bagus. ya, Dua apa tiga nggak boleh. Kalau air tawar apakah juga cuma satu dalam Berbeda mutiara? Ibu, kalau air tawar bisa banyak. Oh, mungkin itu yang air tawar. Iya, Yang ada di kemungkinan air tawar. Ini yang Terus untuk air tawar perlakuannya sama seperti ini. Ah, itu mutiara. Jelas berbeda. Oke. Jelas berbeda. Oke, Ibu Bapak sudah dilihat, bisa dilihat Bapak Ibu di bagian sini. Oh. Yang ini kalau dilihat secara langsung ya, area yang ini itu agak bercahaya di dalam. Nah, di dalamnya ini ada mutiaranya. Ya. Nah, sekarang saya akan bedah. Ya, kita Waduh. iris lagi. Kita iris lagi pakai pisau ini. Kelihatan ya? Pisaunya men. Ini kita bedah. Kita isi bagian sini. Tolong dia bilang gitu. banyak, ada beberapa. Nah, Kelihatan Ibu Bapak mutiaranya? Belum. Belum ya? Belum jelas saya. Nah, itu baru kelihatan. Ah. Oh, gede. Oh. Boleh kayak ini bonus. Masya Allah. Jangan diseret dong. Jatuhnya. Nah, ini Putih. adalah pro kontra nih, putih atau kuning nih, Bu? Oke, sebentar ya. Eng berubah. Jadi ini mutiaranya Bapak Ibu. Teh bisa megang sedikit, teh megang sedikit aja teh. Saya ngoper. Sabar coba. perak ya. Ini habis ini apa? Nah terus yang ini yang bisa ditanam lagi ini. Iya. Terus ditanam lagi kan? Nah, Bapak Ibu, setelah kita panen, ini kerangnya bisa dipakai lagi. Jadi yang kita tanamkan untuk yang kedua adalah yang besar, betul. Jadi kita masukkan saja Satu juga. satu juga, nggak bisa dua.
Terus nanti ditaruh di lot 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Jadi satu kerang bisa untuk 6 tahun nih ya. Untuk 3 butir. Kalau yang 2 tahun masih tetap diberi ini juga. Nah, yang kedua, Bapak setelah kita masukkan yang lebih besar, kita nggak perlu tisu lagi karena sudah misalnya ada di dalam. Betul. Jadi yang kita butuhkan saat pertama aja. Iya. Awas jatuh ya Mas. Gini nah. Iya. Mahal loh, tadi di sana harganya 3 juta. Bertahan berapa lama? Harganya itu kan Ini adalah mutiaranya Bapak Ibu ya. Berarti ada cepet dong Mbak. Mutiaranya. Iya, kalau operasi yang Iya. kebetulan Teh, ini teh. itu cepat. Ini kan hanya simulasi aja. Jadi Dong, udah 2 tahun penuh. Teh ini teh nanti ke bawah pulang. Iya. terima kasih. Oke. Yang baru yang nggak beraturan itu. Oke, jadi setelah kita panen Bapak bulat, tidak bisa diubah lagi. Karena apa? Kalau misalnya tidak bulat, kita mau buat bulat seperti ini, itu takutnya jadi daerah perairan menentukan keberhasilan material. Biasa prosesnya kita ini makan